Untuk mendapat keberkahan pada acara hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan mengucapkan kalimat basmalah. Yang kami hormati Bapak Advokat Ujino Asalan, Bapak Advokat Wasiat SHMH, dan Bapak Advokat Haji Nofri Amsusumu SHMH yang sudah duduk di depan, dan yang kami hormati dan cintai kepada Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Penasehat Hukum Indonesia yang terhormat Bapak Advokat Haji Rahmat Santoso SHMH yang telah hadir di tengah-tengah kita pada acara virtual hari ini. Dari pusat diminta kepada seluruh hadirin untuk memberikan aplaus meriah kepada beliau. Kita lanjutkan acara berikutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. Yang dipimpin oleh Dirijen Ibu Tina. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah kami berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Bapak Advokat Haji Nofri Amsusumu SHMH. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengenal data para pendiri, pejuang, advokat, khusus, budaya dan kaya yang telah mendahului kita, maka marilah kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dimulai. Mengheningkan cipta selesai. Hadirin persilakan untuk duduk kembali. Laporan panitia pelantikan yang dibacakan oleh Bapak Advokat Haji Wasiat SHMH. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya.
Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya kita pada hari ini dapat hadir kumpul dalam rangka pelantikan DPP IPHI Kalimantan Selatan periode 2018-2023. Selawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada junjungan beliau, kepada sahabat beliau, kepada pengikut beliau dari dulu sekarang yang akan datang dari dunia. Yang kami hormati dan kami banggakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, Bapak Advokat Haji Ahmad Santoso, Sarjana Hukum Medis. Beliau tentunya untuk warga Kalimantan Selatan bukanlah hal yang baru, karena beliau juga pernah berada di Kalimantan Selatan. Terima kasih Bapak atas perkenan dan waktunya memenuhi undangan ini. Walaupun kami sangat berharap Bapak untuk hadir di tengah kami, karena kerinduan kami selama ini belum terlampiaskan. Namun ini sudah cukuplah pada hari ini mengingat kondisi yang PPKM, mungkin Bapak mudah-mudahan kita semua dirundungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Yang kita hormati dan kita banggakan pejabat ketua DPKI Kalimantan Selatan, Advokat Bujino Asaplan SHMH, wakil yang sebentar lagi akan dilantik oleh ketua umum. Wakil ketua tentunya Bapak Advokat Kandidat Doktor Haji Nofri Omsulu SHMH. Izin ini Pak Ketum perlu kami laporkan bahwa acara ini terselenggara karena donasi beliau sepenuhnya 100%. Untuk ini mohon maaf sekalian untuk Bapak Menteri. Mohon sendiri Pak Menteri supaya lebih bicara lagi. Ya, berikan aku yang meriah. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh jajaran DPHI yang Kalimantan Selatan yang sudah hadir bersama kita dalam acara ini, dan tidak lupa ulun ya Pak Ketum ya, orang bagian mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya ya pada panitia yang sudah berkenan bersusah payah meluangkan waktu dalam keadaan situasi PPKM tapi tetap eksis sehingga acara ini bisa terlaksana. Kalau seandainya di dalam pelaksanaannya ada hal yang kurang berkenan, tentunya itu hal yang biasa manusiawi. Kami mohon maaf, mohon ikhlas, mohon ridho. Mudah-mudahan yang akan datang bisa kita perbaiki lebih baik lagi. Di tengah kita ini ada kurang lebih Pak Ketum kami laporkan sekitar 30 orang yang siap untuk dilantik menjadi jajaran pengurus DPHI Kalimantan Selatan. Walaupun kami diterpa suatu bencana karena ketua sebelumnya abang kita Pak Wanto SHMH itu sudah menunggu kita. Izinkan kami di kesempatan ini untuk memohon secara khususan wabil khusus untuk menundukkan kepala sejenak, mengingat jasa-jasa beliau di dalam membesarkan DPHI Kalimantan Selatan. Untuk ini mohon izin kita menundukkan kepala bersama-sama Ketua Umum sekaligus berdoa menurut agama kita masing-masing, mudah-mudahan Pak Wanto diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya dalam keadaan yang terbaik. Izin menundukkan kepala sambil berdoa. Terima kasih. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon izin kepada Ketua Umum untuk dapat melantik jajaran DPHI Kalimantan Selatan. Semoga bisa lebih eksis. Demikian ulun akhiri, kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terus Pembacaan surat keputusan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Penasehat Hukum Indonesia yang dibacakan oleh
Ibu Advokat Sofia Mulyawati, SH, MH. Kami persilakan. Surat keputusan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Penasihat Hukum Indonesia nomor 001 garing SK garing DPP IPHI garing 7 Romawi garing 2021 tentang pengesahan komposisi personalia Dewan Pengurus Daerah Ikatan Penasihat Hukum Indonesia DPD IPHI Kalimantan Selatan masa bakti tahun 2018 sampai 2020 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Dewan Pengurus Pusat Ikatan Penasihat Hukum Indonesia DPP IPHI menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan surat keputusan Musyawarah Daerah DPD IPHI Kalimantan Selatan nomor 01 garing Rakerda DPD IPHI Kalimantan Selatan garing 6 Romawi garing 2018 tanggal 5 Juni 2021 memutuskan menetapkan keputusan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Penasihat Hukum Indonesia DPP IPHI tentang pengesahan komposisi personalia Dewan Pengurus Daerah Ikatan Penasihat Hukum Indonesia DPD IPHI Kalimantan Selatan masa bakti 2018 sampai 2023. Untuk nama-nama yang saya sebutkan, mohon untuk maju ke depan. Dewan Penasihat, Ketua, Advokat Haji Hasbianur SH, Anggota, Advokat Abdul Qadir Mukti SH, Anggota Advokat Dr. Murjani SH MH, Dewan Pengurus Harian, Pejabat Ketua, Advokat Bujino Asalatka SH MH, Wakil Ketua 1, Advokat Jakaria SH, Wakil Ketua 2, Advokat Haji Topi Okusungu SH MH, Sekretaris, Advokat Haji Warsi SHMH, Wakil Sekretaris, Advokat Mary Rosianti SH, Bendahara, Advokat Sofia Mulyawati SHMH, Wakil Bendahara, Advokat Rustaniah Bakrindu SHMH, Wakil Bendahara 2, Advokat Mas Rupaini SH. Bidang organisasi, Ketua, Advokat Mas Diarti SH, Anggota, Advokat Irtania SH, Advokat Zainuddin SH. Bidang hubungan antar lembaga, Ketua, Advokat Nawang Wijayanti SHMH, Anggota, Advokat Syah Ajat SH. Bidang bantuan hukum, Ketua, Advokat Hairul Fadli SH, Anggota, Advokat Imam Syah SH. Bidang pendidikan advokat, Ketua, Advokat Ihsan Danael Esos SHMH, Anggota, Advokat Wiswatun Najimiati SH, Advokat Ustawati SH, Advokat M. Arif Nasir SH. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juli tahun 2021.
pelantikan Dewan Pengurus Daerah Ikatan Penasehat Hukum Indonesia Kalimantan Selatan masa bakti tahun 2018 sampai dengan 2023. Kepada yang terhormat Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Penasehat Hukum Indonesia, Bapak Advokat Haji Rasmat Santoso, SH.MH, kami persilahkan untuk melantik. Nah, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya suara saya ya. Nah, saya mulai ya pelantikan ya. Bapak Ibu, saya mulai pelantikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saudara-saudara saya lantik sebagai pengurus DPD IPHI Kalimantan Selatan, terlebih dahulu saya menanyakan kepada saudara-saudara. 1. Apakah saudara-saudara siap menjadi pengurus DPD IPHI Kalimantan Selatan? Apakah saudara-saudara siap melaksanakan roda organisasi sesuai AD/ART? Baik, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Penasehat Hukum Indonesia, dengan ini Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Penasehat Hukum Indonesia secara resmi melantik saudara-saudara sebagai pengurus DPD IPHI Kalimantan Selatan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat kepada kita semua. Amin. Terima kasih Iya. kepada Bapak dan Ibu, dipersilakan. Terus acaranya apa ya? Oh, sambutan. Penyerahan bendera pusaka kepada Ketua terpilih Bapak Advokat Pujino Asalaka, SK.MH, yang diserahkan oleh Bapak Advokat Saidil Fadli, SH. Dipersilahkan kepada Bapak Pujino ke depan. Bapak Nopri dan Pak Pasir sebentar ini. Sambutan pejabat Ketua DPD IPHI Provinsi Kalimantan Selatan kepada yang terhormat Bapak Advokat Pujino Asalaka, SK.MH, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama, yang terhormat kepada Ketua Umum Bapak Rahmat Santoso, Saudara Ketua Hukum Kabupaten Mamuni Ikatan Penasihat Indonesia. Saat ini walaupun kegiatan pada siang hari ini kita hanya melewati Zoom, tapi tidak mengurangi dari makna daripada kegiatan pelabuhan. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih juga kepada panitia yang bersepakat pada siang hari ini yang bisa menyediakan waktu dan tempat sehingga terlaksananya kegiatan pelantikan DPD DKI Kalimantan Selatan periode masa bakti 2018-2023. Dalam hal ini saya sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan sejawat dan yang advokat-advokat senior yang pada saat ini saya berikan kepada Pak Kurhani yang merupakan salah satu Dewan Penasihat dari Ikatan Seluruh Indonesia. Dan juga selamat datang juga terima kasih kepada Dr. Ahmad Nurjani SHMH MKes yang merupakan salah satu Dewan Penasihat dari Ikatan Indonesia yang bisa berkenan hadir pada siang hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga kepada Ketua Panitia dan sekaligus itu Bapak Advokat Haji Warsiat Sejarah Hukum Majelis Hukum yang saat ini beliau menjabat sekretaris yang merupakan nantinya jika bakal menggantikan posisi saya nantinya. Karena saya adalah memang perlu saya sampaikan di kesempatan ini. Nah, saya pribadi sangat berduka sekali atas terpulangnya saudara saya, Ketua daripada Ikatan Penasihat Indonesia Kalimantan Selatan. Dan juga beliau juga sebagai yang disampaikan, beliau adalah sebagai ketua sebagai bendahara umum Ikatan Penasihat Indonesia di Jawa. Dengan terpulangnya beliau ini artinya selama ini kepemimpinan Ikatan Penasihat Indonesia dalam ada kekosongan, maka pada saat itu rekan-rekan sejawat dan pengurus yang lainnya agar diisi kekosongan ini sehingga dilaksanakanlah pada saat itu kita ada rapat kerja daerah Ikatan Penasihat Indonesia sehingga saya terpilih menjadi ketua dari Ikatan Penasihat Indonesia untuk melanjutkan masa kekosongan ini masa periode 2018. Dalam hal ini saya tidak akan banyak menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi, cuma saya memohon kepada pengurus dan anggota Ikatan Penasihat Indonesia dari Kalimantan Selatan yang hari ini di mana sudah kita dilantik sebagai pengurus resah untuk menjalankan organisasi dan menaati organisasi itu sendiri. Ada perlu kami sampaikan juga Ketua Umum bahwa anggota Ikatan Penasihat Indonesia jadi sampai hari ini yang aktif kurang lebih sekitar 60 ya, 60 orang yang aktif. Memang selama ini kegiatan di Ikatan Penasihat Indonesia banyak gabung dengan Advokat Indonesia. Artinya dalam perlu saya sampaikan juga hampir 90% dari pengurus DPD DKI Kalimantan Selatan periode kali ini hampir 90% adalah pengurus Kongres Kabupaten Indonesia. Karena kami katakan bahwa di Kalimantan Selatan KAI dan IPH ini adalah saudara kami yang tidak bisa berpisahkan. Mudah-mudahan ke depan saya mengharapkan bukan hanya sebagai lip service sebagai pengurus namanya ditaruh sebagai pengurus, tapi mengharapkan kepada pengurus dan anggota untuk aktif untuk mengajukan Ikatan Penasihat Indonesia di Kalimantan Selatan masa-masa datang. Dan itu kira-kira yang bisa sampaikan dengan keterbatasan waktu Pak Ketum, karena kita harus menjalankan prokes sehingga kesempatan ini saya mohon maaf atau yang tentang kesempatan ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan kesediaan dalam semuanya sehingga Tuhan memberikan berkat keselamatan dan kesehatan pada rekan-rekan sejawat yang khususnya hadir pada ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita aplaus demikian kepada Ketua Kepolisian yang baru Bapak Advokat Bujino Asalan SHMH. Terima kasih. Sambutan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat IPHI kepada yang terhormat Bapak Advokat
Haji Rahmat Santoso, SHMH, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Saudara Ketua DPD IPHI Kalimantan Selatan, Bapak ADV Budiono A. Sahlan, KSHMH beserta jajarannya, Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Haji Muhammad Idrus, Sarjana Hukum, Magister Hukum beserta jajarannya atau yang mewakili, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Bapak Dr. Andes AR Nasruddin beserta jajarannya atau yang mewakili, serta seluruh undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih mendapat sehat berkah sehingga bisa menghadiri acara pelantikan Dewan Pengurus Daerah Ikatan Penasihat Hukum Indonesia DPD IPHI Kalimantan Selatan masa bakti 2018 sampai dengan 2023 secara virtual, sehingga kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita nantikan hingga yaumil akhir. Saudara-saudara Dewan Pengurus Daerah Ikatan Penasihat Hukum Indonesia DPD IPHI yang saya banggakan dan seluruh undangan yang berbahagia, mengawali sambutan ini saya atas nama pribadi dan pengurus DPP IPHI menyampaikan selamat kepada saudara-saudara Dewan Pengurus Daerah Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Kalimantan Selatan yang baru saja saya lantik. Semoga hari ini menjadi momentum bagi saudara-saudara untuk bekerja lebih baik lagi, yakni profesional, menjaga kode etik, dan bersinergitas, karena dengan modal inilah saudara akan mampu membangun organisasi yang sehat, solid, dan bermartabat. Persoalan penegakan hukum di Indonesia masih menyisakan berbagai persoalan. Penasihat hukum tentu mempunyai peran penting sekaligus ikut bertanggung jawab untuk meningkatkan citra penegakan hukum di tanah air kita. Dengan kata lain, IPHI turut serta menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas dan mendukung penegakan hukum berbagai bidang. Untuk itu, sekali lagi saya menekankan agar seluruh penasihat hukum bersatu, kompak untuk memberikan pelayanan hukum terutama kepada masyarakat kecil, serta melihat kondisi ekonomi yang saat ini sedang tidak stabil karena pandemi COVID-19. Jangan hanya memikirkan keuntungan pribadi, namun lebih mengedepankan hati. Saya berharap dalam masalah hukum, rakyat kecil tidak terpinggirkan dan mampu menempatkan persoalan secara proporsional. Keadilan menuntut kejujuran dan objektivitas, artinya tidak berpihak kecuali kepada kebenaran dan rasa keadilan itu sendiri. Berkaitan dengan penegakan hukum, Rasulullah SAW berpesan secara khusus kepada para penegak hukum agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Sir Francis Bacon, seorang negarawan dan penulis dari Inggris, mengungkapkan bahwa jika kita tidak menjaga keadilan, keadilan tidak akan menjaga kita. Untuk itu, mari kita terus bersama-sama belajar agar bisa menjadi bagian dari orang yang mampu bersikap adil. Saudara-saudara Dewan Pengurus Daerah Ikatan Penasihat Hukum Indonesia dan hadirin yang saya hormati, lebih dari 1 tahun dunia diuji dengan adanya pandemi COVID-19. Semua berpacu untuk perang melawan virus tersebut.
Beberapa teman kita baik dari advokat, hakim maupun jaksa meninggal akibat virus COVID. Semua berduka, namun tidak boleh putus asa. Berbagai upaya dilakukan untuk memutus penyebaran COVID. Salah satunya dengan PPKM darurat Jawa dan Bali. Mengingat jumlah konfirmasi positif COVID-19 mengalami kenaikan, program vaksinasi nasional terus didorong agar mencapai target. Saudara-saudara semua yang ada di sini harus andil dalam memutus penyebaran COVID-19. Saya meminta saudara menjadi influencer atau penyampaian pesan bahwa COVID-19 harus diperangi bersama-sama, diantaranya dengan disiplin penerapan protokol kesehatan 5M. Saudara-saudara juga harus berkontribusi dalam percepatan pemulihan ekonomi, karena pandemi COVID-19 sangat berdampak terhadap berbagai sendi kehidupan. Kita semua harus bersinergi dan mendorong pemerintah dalam menata perekonomian. Kita jangan hanya sebagai penonton, namun juga sebagai motor penggerak agar ekonomi segera pulih. Menutup sambutan ini, sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada teman-teman sejawat Dewan Pengurus Daerah Ikatan Penasihat Hukum Indonesia DPD IPHI Kalimantan Selatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengiringi upaya kita untuk membaktikan diri kepada masyarakat. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat bekerja, selamat berkarya, membantu sesama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenang-kenangan dari keluarga besar IPHI Kalimantan Selatan kepada Bapak Advokat Nopri Angkusmu SHMH dipersilakan untuk maju ke depan, dan kepada Bapak Advokat Haji Kurheni SHMH untuk dapat mewakili keluarga besar IPHI Kalimantan Selatan untuk memberikan kenang-kenangan. Bisa didampingi Bapak Bujinu, didampingi Bapak Osio, Bapak Bujinu. Kurang semangat tepuk tangannya ya. Sekali lagi tepuk tangannya meriah. Terima kasih. Pembacaan doa oleh Bapak Ustadz Advokat Majrupandi SH. Pada Bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kawan advokat dan hadirin, khusus yang terhormat Bapak Gubernur HI, Bapak-bapak, para dermawan khususnya Pak Novi. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing dengan menadahkan tangan kepada Tuhan yang berkuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afwa wal ghina. Allahumma aghna bil ilmi wa hajna bil hilmi wa jalil taqwa wa zamin. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami. Pada hari ini kami khusus ya anggota dari pada Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Kalimantan Selatan menadahkan tangan kepada Engkau ya Allah. Mudah-mudahan apa yang diamanatkan pada kami hari ini dapat kami laksanakan sebagai mestinya. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang benar, yang lurus dalam melaksanakan tugas kami.
Ya Rabbana ya wasil maghfirah, ya Dzul Jalal wal Ikram. Pada Engkau kami juga bermohon, berilah rezeki yang banyak kepada orang yang mendukung organisasi ini, ya Allah. Berikanlah segala keselamatan dan kesejahteraan kepada beliau dan kepada keluarganya, wabil khusus kepada semua anggota IPHI yang ada pada hari ini. Ya Allah, pada hari ini juga kami akan melaksanakan pelantikan advokat publik bangsa yang insya Allah akan melaksanakan pada hari ini. Tunjukilah mereka jalan yang lurus dalam menjalankan tugasnya. Ya Allah, padamu juga kami memohon, karena kami dari bala bencana yang saat ini sedang melanda bangsa kami, bangsa Indonesia, khusus orang-orang Kalimantan Selatan. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa fi jasadina wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan bi rizqi wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa dzat. Allahumma bihaqqil fatih wa syafa'atil fatih wal karamatil fatih ya faridul hamd ya fathul gham ya man la yabari wa yaghfir ya rabbil wala ya Allah ya rabbil wala ya rahman ya rabbil wala ya rahim da'uhum biha subhanallah wa tahiyatu bissalama wa da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian kita acara hari ini dan berakhirnya doa tadi. Semoga berakhir pula acara kita hari ini dan kita akhiri dengan mengucapkan kalimat undangan. Sebelumnya kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Umum, Bapak Advokat Haji Rahmat Santoso SHMH yang telah berhadir pada acara pelantikan IPHI Provinsi Kalimantan Selatan pada hari ini. Mohon apabila ada kesalahan, hilaf, mohon dimaafkan. Terima kasih Bapak. Dan kepada yang hadir di sini kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketum. Salam dari Banjarmasin. Saya juga aslinya Banjarmasin. Bang, saya juga aslinya Banjarmasin ini. Dari Marabahan. Siap. Ditunggu di ranah Banjar, Ketum. Ya. Kebetulan baru jadi pegawai outsourcing di Kabupaten Blitar. Selamat. Jaga kesehatan Pak Ketum. Iya. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kembali yang sudah kita. Dengan berakhirnya acara kita tadi, kita rehat sebentar. Persiapan pelantikan yang berikutnya, yaitu pelantikan Lembaga Bantuan Hukum Advokat Peduli Bangsa DPD KAI Kalimantan Selatan, yang pada kesempatan ini ada 3 LBH yang akan dilantik, yaitu LBH APB Kota Banjarmasin, LBH APB Kota Plegari, dan wabil khusus LBH Bapak ini. LBH Bapak ini. Untuk ini kita lihat sebentar, kita persiapan, kita akan join meeting kembali dengan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Advokat KAI ya, Komisi Indonesia dari Sulawesi Utara ya, Abang Riswanto ya, Abang Riswanto sebentar lagi akan berkenan untuk hadir juga bersama kita secara virtual. Untuk ini ada kita mungkin jeda 15 menit ya, sampai 15 menit sampai 20 menit untuk prepare. Selanjutnya nanti bisa istirahat, tapi tidak boleh meninggalkan tempat karena acaranya tidak akan lama, langsung kita mulai kembali. Terima kasih. Ada kemar, Pak?
Oh, mau fokus ya? Berapa menit ini? 5 tahun, 10 tahun. Berapa berat?
terhormat Basmala. Acara pertama, kepada jajaran pengurus DPD Kongres Advokat Indonesia Kalimantan Selatan untuk memasuki ruangan. Kepada hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Kepada yang terhormat Bapak Rujino Asalan SHMH, kepada yang terhormat Bapak Advokat Haji Wasiat SHMH, dan kepada yang terhormat Bapak Advokat Haji Nopri Abdusumu SHMH untuk menempati tempat duduk yang sudah kami sediakan. Terima kasih. Bapak Wasiat, silakan untuk depan. Kepada Bapak Murjani, silakan untuk ke depan. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Kongres Advokat Indonesia, Advokasi Peduli Bangsa. Kepada yang terhormat Bapak Advokat Rizwanto Lasdim SHMH telah hadir secara virtual dari pusat. Diminta kepada seluruh hadirin sekalian untuk memberikan aplaus yang meriah kepada beliau. Selamat bergabung Pak, terima kasih. Menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Vina. Dipersilakan untuk maju ke depan. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Bapak Advokat Burhanuddin SHMH. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengenang dan menghormati jasa-jasa para pahlawan, begitu juga para pejuang advokat yang telah mendahului kita. Mari mengheningkan cipta dengan menurut kepercayaan kita masing-masing untuk mengenang para arwah. Mengheningkan cipta mulai.
Selesai. Kepada para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Laporan panitia pelantikan yang dibacakan oleh Bapak Advokat Haji Wasiat SHMH. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk berhadir bersama, diberikan nikmat sehat, nikmat kuat sehingga alhamdulillah kita bisa berhadir dan berjumpa dengan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Advokat Peduli Bangsa Kongres Advokat Indonesia. Salam, Direktur. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam kita panjatkan, kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau, kepada zuriat beliau, kepada para sahabat serta pengikut beliau dari dulu sekarang yang akan datang ke yaumul kiamat. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Direktur Lembaga Bantuan Hukum Advokat Peduli Bangsa, Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu dan berkenan untuk melantik kita semua yang hadir di sini, utamanya dari LBH APB Kota Banjarmasin, LBH APB Kota Lehari, dan Kota Tanjung dan Bumi. Rencana semula pelantikan ini akan disamakan dengan pelantikan DPD Kongres Advokat Indonesia. Tapi oleh karena sesuatu yang temporari, sehingga baru kali ini bisa terselenggara. Untuk acara ini memang kami mohon maaf karena keterbatasan ini Pak Direktur, karena situasi mungkin di tengah pandemi. Walaupun bagaimana kami tetap semangat menyelenggarakan acara ini. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa memberkati LBH APB Kongres Advokat Indonesia, utamanya yang berada di Kalimantan Selatan, sehingga bisa segera eksis di dalam membantu pencari keadilan yang kurang beruntung. Mudah-mudahan dengan momentum ini LBH APB Kongres Advokat Indonesia dan khususnya DPD KAI Kalimantan Selatan bisa lebih eksis. Perlu kami laporkan kepada Ketua bahwa kurang lebih 30 orang anggota LBH yang saat ini siap untuk dilantik. Untuk ini kami mohon nanti Bapak Ketua walaupun tidak bisa hadir bersama kita di sini, tapi kami rasa hangat begitu Bapak Direktur hadir. Kita merasa tersemangati, termotivasi. Untuk ini kami mohon berikan aplaus kepada Bapak Ketua Umum, Bapak Direktur kita, ya. Mudah-mudahan beliau tetap sehat, kesehatan, kesuksesan dunia wal akhirat. Ya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan Bapak Direktur, ya, atas kesempatan mengucapkan terima kasih. Salah hilal, mohon maaf, mohon redha, mohon ikhlas. Demikian kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Pembacaan surat keputusan tentang pengesahan pengurus Lembaga Bantuan Hukum
Kongres Advokat Indonesia, Advokasi Peduli Bangsa, Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, masa bakti 2020 sampai dengan 2025, yang dibacakan oleh Ibu Advokat Sophia Mulyawati, SH.MH. Kami persilakan. Surat keputusan nomor 020 garing SK garing LBH titik APB KAI garing 10 Romawi garing 2020 SK nomor 031 garing SK garing LBH titik APB KAI garing 11 Romawi garing 2020 SK nomor 032 garing SK garing LBH titik APB KAI garing 11 Romawi garing 2020 tentang pengesahan pengurus lembaga bantuan hukum Kongres Advokat Indonesia Advokasi Peduli Bangsa Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, masa bakti 2020-2025. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Lembaga Bantuan Hukum Kongres Advokat Indonesia, Advokasi Peduli Bangsa, menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan keputusan Lembaga Bantuan Hukum Kongres Advokat Indonesia Advokasi Peduli Bangsa memutuskan menetapkan pertama, mengesahkan pengurus Lembaga Bantuan Hukum Kongres Advokat Indonesia Advokasi Peduli Bangsa Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, masa bakti 2020 sampai 2025. Yang mana nama-nama pengurus terlampir dalam surat keputusan ini. Kedua, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali selama tidak bertentangan dengan keputusan ini. Ditetapkan di Jakarta tanggal 31 Oktober 2020. Lembaga Bantuan Hukum Kongres Advokat Indonesia Advokasi Peduli Bangsa. Direktur Riswanto Lasdin SH.MH CLA dan Sekretaris Jenderal Rizky Dinda Putri SE.SH. Untuk nama-nama yang saya sebutkan, mohon agar bisa maju ke depan. Dewan Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Kongres Advokat Indonesia Advokasi Peduli Bangsa Kota Banjarmasin. Dewan Pengawas 1. Advokat Bujino Asalenka SH.MH. 2. Advokat Dr. Murjani SH.MH. 3. Advokat Kurhani SH. Dewan Pengurus Ketua Advokat Warsian SH.MH. Sekretaris Advokat Sophia Mulyawati SH.MH. Bendahara Advokat Irtania SH. Divisi-divisi 1. Divisi Pengembangan Sumber Daya Hukum dan Masyarakat. Advokat Haji Iksan Danael Esos SH.MH. Advokat Imansyah SH. 2. Divisi Pelayanan dan Konsultasi Hukum. Advokat Mas Rupaini SH. Advokat Hondanata SH. Divisi Lingkungan dan Agraria. Advokat Hairil Padli SH. Advokat Hapni SH. Divisi Komunikasi Antar Lembaga. Advokat Iselman SH. Divisi Penanganan Perempuan dan Anak. Advokat Mas Dianti SH. Divisi Perburuhan. Advokat Mary Rosianti SH. Advokat M.
Taufik Ibrahim SH, Divisi Media dan Publikasi, Advokat Yohanes Radi Rusmansyah SH, Divisi Administrasi dan Kesekretariatan, Advokat Syahrajat Yunat SH. Dewan Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Polres Advokat Indonesia, Advokasi Peduli Bangsa, Kabupaten Tanah Bumbu. Dewan Pengawas Advokat Bujino Asalenka SHMH, Advokat Hotman Naik Simangunsong SH, Dewan Pengurus Ketua Advokat Nopri Ompusubu SHMH, Wakil Ketua Advokat Eko Julianto SH, Sekretaris Advokat Dewi Ertiningsih SHMH, Wakil Sekretaris Advokat Nur Halijan SH, Bendahara Advokat M. Burhanuddin SHMH, Wakil Bendahara Winda Ayu Pauresa, Divisi Lingkungan dan Agraria, Advokat Polrianto SH, Divisi Penanganan Perempuan dan Anak, Advokat Yasir Arafat SH, Divisi Perburuhan, Advokat Usman HS Watimena SH, 4. Divisi Komunikasi Antar Lembaga, Advokat Wilton Artua Silatonga SH, 5. Divisi Pelayanan dan Konsultasi Hukum, Advokat Wahyudi Nur SHMH, Divisi Pelayaran Aryansah SH, Divisi Media dan Publikasi Rizky Cahaya. Dewan Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Polres Advokat Indonesia, Advokasi Peduli Bangsa Kabupaten Tanah Laut. Dewan Pengawas Bujino Asalenka SHMH, Dewan Pengurus Ketua Advokat Mikse Sri Bima Aryo Tejo SH, Sekretaris Advokat Safrianto SH, Bendahara Advokat Risnawati SH, Divisi 1, Divisi Organisasi dan Kaderisasi, Advokat Chandra Irawan SH, 2. Divisi Pelayanan dan Konsultasi Hukum, Advokat Abdul Latif SHI, Divisi Lingkungan dan Agraria, Advokat Mulyadi STHI, Divisi Media dan Publikasi, Advokat Megawati SH. Demikian susunan pengurusan. Pelantikan Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Kongres Advokat Indonesia, Advokasi Peduli Bangsa, Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Tanah Bumbu. Kalimantan Selatan, masa bakti 2020 sampai dengan 2025, yang dilantik langsung oleh Bapak Direktur Lembaga Bantuan Hukum Kongres Advokat Indonesia, Advokasi Peduli Bangsa. Kepada yang terhormat Bapak Advokat Rizwanul Lasdid SHMH CLA, kami persilahkan untuk melantik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelum saudara-saudara saya lantik sebagai pengurus Lembaga Bantuan Hukum Kongres Advokat Indonesia, Advokasi Peduli Bangsa, Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Terlebih dahulu, saya menanyakan kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara siap menjadi pengurus Lembaga Bantuan Hukum Kongres Advokat Indonesia, Advokasi Peduli Bangsa, Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, masa bakti 2020-2025? Apakah saudara-saudara siap melaksanakan bantuan hukum sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, Lembaga Bantuan Hukum Kongres Advokat Indonesia, Advokasi Peduli Bangsa? Baik, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, Lembaga Bantuan Hukum Kongres Advokat Indonesia, Advokasi Peduli Bangsa, dengan ini secara resmi
saya melantik saudara-saudara sebagai pengurus Lembaga Bantuan Hukum Kongres Advokat Indonesia Advokasi Peduli Bangsa Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, masa bakti 2020-2025. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat kepada kita semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi applause yang meriah buat kita di sini semua. Baik, kita penyerahan petaka yang mewakili pusat kepada Bapak Ketua LBH KAI, kepada Bapak Advokat Ujino Asalan, dan kepada Bapak Advokat Pak Nopri Angkusungu SMH. Silakan untuk Ketua Bendahara Sekretaris bisa mewakili untuk Ketua Sekretaris Bendahara dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Tanah Bumbu. Ya, mendampingi. Ucapan Bismillahirrahmanirrahim, serahkan petaka ini kepada Ketua Lembaga Bantuan Hukum Advokat Peduli Bangsa Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini mewakili Ketua LBH APB Tanah Bumbu. Mudah-mudahan sekarang. Tangan yang meriah. Bisa foto bersama dulu, Pak ya? Foto bersama dulu. Baik. Kepada Bapak-Bapak dan Ibu dipersilahkan itu. Sambutan kepada Direktur Lembaga Bantuan Hukum Kongres Advokat Indonesia Advokasi Peduli Bangsa, kepada yang kami hormati Bapak Advokat Rizwanto Lasdin SHMH CLA, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, pagi menjelang siang, dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini tidak ada kata yang paling indah yang bisa kita ucapkan ya, selain mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan. Ini yang paling terpenting ya. Banyak orang mengatakan kekayaan dan anugerah terbesar untuk saat ini adalah kesehatan. Sebelum saya melanjutkan sambutan saya ini, terlebih dahulu saya menyampaikan bahwa 20 menit sebelum acara ini dimulai, saya teleponan dengan Ibu Presiden KAI, Bu Siti Zamalia Lubis. Beliau selain Presiden juga selaku Ketua Dewan Pengawas Lembaga Bantuan Hukum Kongres Advokat Indonesia. Beliau saya telepon untuk meminta izin bahwa saya hari ini ada agenda untuk melantik pengurus LBH KAI di di Provinsi Kalimantan Selatan, 3 kabupaten. Jadi ada amanat ya dari Ibu Presiden KAI. Beliau menitip salam kepada saudara-saudara kita semua
terutama kepada saudara-saudara saya yang barusan dilantik, agar supaya tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Itu salam dan amanat dari Presiden 20 menit sebelum acara ini dimulai. Kemudian pada kesempatan ini pula mungkin saya bisa mengajak kurang lebih sekitar 5 detik ya untuk menundukkan kepala, karena akhir-akhir ini di masa pandemik ya banyak saudara-saudara kita yang saat ini terbaring lemas di rumah sakit ya. Saudara-saudara kita advokat KAI, dan terakhir kemarin mungkin kita sama-sama sudah kita ketahui bersama, Ketua DPD dan Sekretaris DPD Sumatera Selatan meninggal dunia. Dan saat ini pula Ibu Presiden kita baru tahap pemulihan, ya, baru tahap pemulihan kesehatannya karena beberapa hari kemarin sempat drop yang terindikasi COVID. Ya. Tapi alhamdulillah tadi saya teleponan, beliau sudah sedikit ada kemajuan kesehatannya. Pada kesempatan ini saya meminta kita semua untuk menundukkan kepala sekitar 15 detik ya untuk mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini masih terbaring sakit di rumah sakit, yang positif COVID dan yang sudah meninggal. Mudah-mudahan ya kita semua tetap diberikan kesehatan. Kita menundukkan kepala, mulai. Selesai. Baik. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua DPD KAI Kalimantan Selatan, saudara saya, abang saya, Advokat Muziono Asahlan, SH.MH. Beliau cukup terkenal di DPD-DPD se-Indonesia. Ya, saya sendiri juga ya cukup ramah dan jiwa cintanya kepada KAI cukup besar. Saya kenal sekali dengan abang saya, Advokat Muziono. Serta jajaran pengurus DPD KAI Kalimantan Selatan yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Ketua LBH Kota Banjarmasin, Bapak Advokat Warsiat SH.MH, dan yang saya hormati Sekretaris LBH Kota Banjarmasin, Advokat Ibu Sophia Mulyawati SH.MH. Yang saya hormati Ketua LBH KAI Kabupaten Tanah Laut, Bapak Advokat Mise Sri Bima Aureo Tejo SH. Dan yang saya hormati Sekretaris Advokat Saprianto SH. Yang saya hormati Ketua LBH Tanah Bumbu, Advokat Haji Nopri Ompusungu SH.MH, dan Sekretaris Advokat Dewi Herdiningsi SH.MH, serta jajaran pengurus LBH baik Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, dan Kota Banjarmasin yang sama-sama saya hormati. Dalam kesempatan ini tidak banyak yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, terutama saya mewakili jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat LBH KAI mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ketua DPD KAI Kalimantan Selatan yang telah memfasilitasi terbentuknya LBH di kabupaten kota di Kalimantan Selatan, ya. Dan teristimewa ucapan terima kasih banyak juga kepada saudara-saudara saya pengurus yang sudah dilantik ya, pada hari ini ya, mewakili jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat. Yang kedua adalah kaitannya dengan pembentukan LBH ini. Sedikit saya memberikan gambaran bahwa sebenarnya ini LBH ini merupakan gagasan cita-cita almarhum Bang Indra Sanung Lubis, Presiden KAI sebelumnya. Ya. Sehingga coretan-coretan, gagasan-gagasan, tulisan-tulisan terbentuknya LBH ini itu masih menggunakan tulisan-tulisan almarhum. Ya. Tuh, sehingga cuma pada saat itu kita masih terkonsentrasi pada
perjuangan agar supaya KAI ini bisa disumpah, sehingga pembentukan LBH pada saat itu belum terwujud. Nanti pada saat terbentuknya dan terpilihnya Ibu Siti Zamalia Lubis SH selaku Presiden KAI, barulah ini menjadi program prioritas sehingga terbentuknya LBH KAI. Dan saya sampaikan bahwa LBH KAI ini terbentuk pada tanggal 1 Agustus 2020. Jadi kalau kita merayakan ulang tahun, itu letaknya di tanggal 1 Agustus 2020. Setiap 1 Agustus 2020. Disinilah pencetusan peresmian kita terbentuknya lembaga bantuan hukum. Dan saya dalam kesempatan ini ya mengucapkan terima kasih banyak karena sejak terbentuknya LBH KAI ini ya itu secepat ya direspon dengan cepat oleh Ketua DPD. Sehingga SK itu kan baru bulan Oktober ya. Baru bulan Oktober itu sudah terbentuk ya, keduluan daripada daerah-daerah yang lain. Ini. Saya kesempatan ini saya mengapresiasikan, kita berikan aplaus kepada jajaran pengurus DPD. Termasuk LBH yang tercepat membentuk ya. Dan hal yang paling terpenting adalah di kepengurusan LBH ini ya, kita di LBH KAI pusat ya itu hanya memfasilitasi pembentukan LBH di tingkat kabupaten kota ya. Untuk selanjutnya LBH kabupaten kota itu sifatnya mandiri. Dia tidak bertanggung jawab kepada LBH KAI pusat. Ya. Jadi LBH KAI Kabupaten Kota itu bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas masing-masing daerah. Ya. Jadi dia bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas masing-masing daerah. Jadi tidak bertanggung jawab kepada LBH KAI pusat. Ya, tidak. Jadi dia sifatnya mandiri. Hal ini kenapa? Jadi pada saat pembentukan LBH ini, saya berkonsultasi kepada Kementerian Hukum dan HAM. Saya berkonsultasi kepada Kementerian Hukum dan HAM agar supaya LBH ini bisa mendapatkan anggaran dari negara. Dia harus bersifat mandiri di tingkat kabupaten kota. Jadi itulah sebabnya sehingga di dalam anggaran dasar maupun SOP LBH yang sudah dikirim ke daerah masing-masing, itu penegasannya di situ adalah LBH itu bersifat mandiri. Jadi dia bertanggung jawab, baik bertanggung jawab kaitannya dengan keuangan, bertanggung jawab berkaitan dengan program kerja itu kepada Dewan Pengawas. Ya, dan Dewan Pengawaslah yang memiliki kewenangan untuk membekukan ataupun memberhentikan pengurus dan atau anggota. Ya, nantinya Dewan Pengawas akan menyampaikan itu kepada LBH KAI tingkat pusat. Ya. Lalu hubungannya apa antara di daerah dengan di pusat? Jadi hubungannya kita hanya hubungan ya koordinasi secara kelembagaan. Hanya karena LBH ini dibentuk oleh Kongres Advokat Indonesia, maka secara kelembagaan kita tetap berkoordinasi. Ada hal-hal yang perlu kami bantu di tingkat pusat sesegera mungkin agar kita berkoordinasi. Ya, itu. Nah, terkecuali kalau misalnya di pemilihan selanjutnya, ya itu di internal LBH juga. Ya, di internal LBH kabupaten kota, ya. Juga ada keterlibatan juga dari Dewan Pengawas. Nah, di LBH ini ya inilah saatnya kita berkiprah di bidang penegakan hukum ya. Dan ini momen yang paling tepat dengan terbentuknya LBH KAI. Saat ini dengan masa pandemik saat ini jujur saja ya, makin banyak perkara hukum ya yang melibatkan masyarakat tidak mampu. Kita bisa lihat saja ya, banyak penarikan motor kredit ya, mobil kredit yang dilakukan oleh para leasing ya, yang dengan cara melanggar hukum ya.
Karena memang kondisi ekonomi sehingga membuat daerah-daerah saat ini banyak masalah hukum. Nah, sini sebenarnya peran daripada lembaga bantuan hukum. Ya. Ada 3 hal pokok yang bisa kita implementasikan. Yang pertama adalah dalam bentuk pelayanan hukum, yang kedua dalam bentuk konsultasi hukum, dan yang ketiga dalam bentuk bantuan hukum. Ya. Inilah yang bisa kita lakukan saat ini dengan melihat kondisi masyarakat yang makin banyak persoalan dari sisi hukum. Inilah peran kita, peran kita dari lembaga bantuan hukum. Ya, karena sebelum lahirnya LBH ini tidak bisa kita melakukan bantuan hukum, tidak bisa kita menggunakan KAI, karena bisa jadi lawan kita juga itu advokat KAI. Gitu. Tapi dengan adanya wadah LBH ini, ya, maka kita bisa melakukan tindakan hukum atas nama Kongres Advokat Indonesia. Nah, dalam beberapa bulan terakhir ini saya banyak mendapatkan laporan, mendapatkan informasi. Alhamdulillah daerah-daerah yang walaupun saat ini belum dilantik, ada juga yang sudah dilantik, itu aktif melakukan pendampingan terhadap masyarakat, ya, masyarakat yang tidak mampu, ya. Itu program prioritas kita, masyarakat yang tidak mampu. Tapi bukan dalam arti kata kita tidak mendampingi masyarakat yang mampu. Sehingga disitulah kita bisa mendapatkan anggaran-anggaran untuk membesarkan LBH yang ada di daerah masing-masing. Ya, itu bisa kita menggunakan dengan pendampingan hukum yang sifatnya profit. Ya, namun walaupun anggaran dasar kita tetap memprioritaskan yang namanya masyarakat yang tidak mampu. Nah, saya banyak berdiskusi kemarin sempat ketemu di DPP dan diskusi juga bersama Ketua DPD Bangsa Pak Muziono. Ini luar biasa, ya, luar biasa advokat yang ada di Kalimantan Selatan aktif dalam melakukan pembelaan. Dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan agar supaya kita tetap berhati-hati, ya, tetap menjaga kesehatan, ya. Paling tidak dalam hal-hal seperti ini, saya juga memohon maaf, ya, tidak bisa melantik secara langsung. Sebenarnya cita-cita saya bisa langsung ke Banjarmasin di beberapa kabupaten kota. Saya terakhir ke Banjarmasin itu 5 tahun yang lalu waktu saya mengurus perkara di sana. Itu. Dan saat itu saya masih menjabat sekretaris di DPD. Jaga kesehatan, kemudian ada hal-hal yang bisa kami bantu, ya, baik dalam hal regulasi aturan yang berkaitan dengan Kementerian Hukum dan HAM, ya, juga berkaitan dengan program-program kerja, juga bisa berkoordinasi dengan kami di tingkat pusat agar supaya kami tetap ini sama seperti kemarin ada beberapa daerah di wilayah Sulawesi Selatan sempat menghubungi ada regulasi terbaru tentang kaitannya dengan bantuan hukum yang melekat di Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga saat itu juga kami berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan alhamdulillah itu kita difasilitasi. Itu, ya, barangkali hal-hal yang saya sampaikan dalam kesempatan ini, ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak, selamat dan sukses kepada jajaran pengurus LBH Kabupaten, ya, Tanah Bumbu, Tanah Laut dan Kota Banjarmasin yang barusan tadi dilantik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua LBH Advokasi Peduli Bangsa Kabupaten Tanah Bumbu kepada Bapak Advokat Haji Nopri Amkusumo SHMH, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Alhamdulillah bahwa pada siang ini
kami dari Kabupaten Tanah Bumbu telah resmi dilantik. Terima kasih yang saya hormati Bapak Direktur Iswanto Lastin dan Sekretaris DPP Lembaga Bantuan Hukum Peduli Bangsa, Advokat Peduli Bangsa, dan saya hormati Dewan Pengawas LBH, PB, DPD, KAI, Kalimantan Selatan, senior dan abang saya, dan Ketua Bapak Bujino Saklan Sarjana Hukum. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami LBH peduli kepercayaan terhadap kami advokat LBH Advokasi Peduli Bangsa khususnya Kabupaten Tanah Bumbu. Nah, saya tadi mengutip dari Bapak Direktur, kami mohon, walaupun kami sudah berdiri, kami mohon bimbingannya Pak Direktur dan kepada pengawas, kami tidak terlepas harus Ian nih memberikan bimbingan terhadap kami ini. Dan terima kasih kepada kawan-kawan advokat Kabupaten Tanah Bumbu yang telah berhadir. Marilah kita sama-sama untuk kedepannya untuk membesarkan advokat lembaga bantuan hukum peduli bangsa ini. Saya sebagai ketua khususnya akan menyiapkan kantor sekretariat kita kepada Tanah Bumbu. Mudah-mudahan kita bisa bahu-membahu. Nah, kira-kira demikian Pak Dewan Pengawas, kami juga nanti jangan bosan-bosan, nanti kami akan konsultasi karena Kabupaten Tanah Bumbu ini memang banyak masalah yang mungkin masalah di bidang agraria atau apa yang perlu nanti Dewan Pengawas ataupun LBH Pak Direktur, kami nanti akan sering konsultasi. Jangan terputus Pak Direktur, walaupun bahwa kami ini nanti kan ke DPD ya. Kira-kira demikian perkembangan nanti untuk kedepannya mungkin kami selalu konsultasi. Kira demikian saya iri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Baik. Kemudian acara selanjutnya adalah pembacaan doa kepada Bapak Ustadz Advokat Mahfupaini SK. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. menghormati Bapak Ketua Banjar Kota Banjarmasin, dan terlatih serta anggota sekalian, kembali kita mari berdoa bersama kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar apa yang kita laksanakan hari ini mendapat berkat dan berkah. Amin. Saya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Wa taqdi lana biha jami'al hajat. Wa tutahhiruna biha jami'al syi'at. Wa tarfuna bihi ma'arif darajat. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat. Min jami'il khairat bil hayati wa ahwal. Ya Allah, kabulkanlah niat dan hajat kami pada hari ini dengan berselawat dan bersyukur kepada Engkau dan Rasulullah.
Ya Allah, berkatilah segala apa yang kami kerjakan dan tunjukilah kami jalan yang lurus dalam Quran ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir juga rangkaian acara kita hari ini. Dan sebelumnya kami sekali lagi ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Direktur yang telah berhadir secara virtual pada hari ini, Bapak Triswanto Lasdin SHMHC. Mohon dimaafkan apabila ada salah dan tindak dan kekurangan pada acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur. Kami dari Kalimantan Selatan merasa bangga, merasa tersanjung karena Bapak Direktur sudah meluangkan waktunya untuk ini. Mohon berdiri di dekat aku melihat. Terima kasih Bapak Direktur. Mudah-mudahan bisa hadir Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas, selamat sukses selalu. Ya, Amin. Amin. Terima kasih Bapak Direktur. ya, siap. Pada para peserta mungkin sebelum menikmati makan siang telah kita hidangkan bisa berfoto bersama ya. Mungkin kita per ini dulu ke Kabupaten Tanahbumbu, Kota Banjarmasin, Tanahbumbu, kemudian Kabupaten Tanah Laut. Wah, ini kejutan ya. Wah, siapa yang ulang tahun? Happy birthday to you. Happy umurnya serta mulia, serta mulia. Ibu, mendampingi ibu. Panjang umurnya, serta mulia, serta mulia. Selamat ulang tahun kepada Ketua DPRD dan Ibu yang sudah setia mendampingi beliau ya, sehingga mudah-mudahan ya alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih untuk Ibu yang ke-60 sedangkan untuk Ibu ke 25 namanya 25. Diskon belum selesai. Silakan dipotong. Ada suara kan nanti. Ya, pasangan. Semoga sehat, panjang umur, selalu diberikan keberkahan, jauhkan dari musibah. Dan selalu sehat, Bapak. Sekali lagi dari Ibu buat teman-teman Bapaknya. Oh iya, untuk potongan pertama itu bisa disuapin ke Bapak itu. Momen spesial, Ibu, disuapin dulu. Ini juga ada ya. Ada dulu kayaknya. Yang penting Mabruk al-Fatihah. nah, itu betul Pak tadi ini. Mabruk al-Fatihah. Ya. Ini dari ibunda tercinta kepada Suami tercinta. kepada Bapak. Lebih mesra. Ya. Mabruk al-Fatihah. Tadi wartawan mana tadi? Selamat ulang tahun Bang Bujino. Oke. Selamat ulang tahun. Panjang umur.
Baik. Mungkin kita pertama. Yang ingin mengucapkan selamat silahkan kepada Bang Bujino ya. Sama Ibu ya, sama Ibu. Silakan. Ya, silakan. Silakan yang ingin foto bersama. Momen pertama kita berikan kepada, ya silakan dulu. Pak Novi ikut aja Pak. Ya. Ya.